Pertanyaan-pertanyaan yang umum sekali terdengar pada saat kita nerbangin drone, terutama FPV adalah flight time-nya berapa lama ya? Terus bisa terbang berapa jauh ya? Oke, selamat datang di channel Tito Suryawan, saya Tito. Di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas sebuah produk FPV. Ini merupakan sebuah impression dari setelah 1-2 bulanan gue menerbangkan mini quad yang satu ini, BNF version. Ini adalah Dayton Roma L5. Dayton Roma L5. L-nya itu stands for long range. Selama 2 bulanan ini gue pakai ini mini quad. Jadi bisa gue bilang ini salah satu mini quad yang menurut gue performanya cukup memuaskan. Dayton Roma L5 ini cocok banget untuk pilot-pilot FPV yang beginner dan intermediate. Kemudian yang lo dapetin ini ada 2 versi ya, ada versi analog, ada versi digital. Yang punya gue itu versi analog, yang analog tuh 3 jutaan, yang versi digital tuh 4,5 apa 5 gitu, gue lupa. Pokoknya itu. Nah, yang gue punya adalah versi analog, frame-nya jelas pakai Dayton Roma L5. Kemudian lo dapet sudah terinstall flight control dan ESC itu Mamba, Dayton Mamba F722 AIO MK1. ESC-nya berapa ampere ya? Gue lupa deh. ESC-nya kalau gue nggak salah 45 ampere ya. Kameranya dapat Mamba, Dayton Mamba, tapi ini adalah rebrand dari kamera Runcam Phoenix kalau gue nggak salah. Terus kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan ada kapasitornya, kemudian sudah diberikan GPS-nya, VTX-nya lo dapat Mamba Tiny Ultra VTX gitu, gue lupa namanya, plus antenanya gitu. Kemudian propeller tuh kalau gue nggak salah Jamfan deh yang dikasih. Kemudian 3D print partnya ada ada landing pad, nggak gue pakai. Kemudian ada mounting universal untuk HD cam-nya. Terus ada 3D print untuk mounting antena RX. Motornya ini adalah Mamba Toka, yang gua adalah versi 6S. Jadi yang 6S itu pakai Mamba Toka 2004 1700 kV itu motornya. Kalau yang untuk 4S kalau gua tidak salah itu adalah 3000-an kV ya. Kemudian frame-nya sendiri ini berbentuk dead cat ya, frame khas untuk long range berbentuk dead cat. Kemudian di depannya ini ada aluminium cage yang cukup kuat untuk melindungi kamera lo, FPV cam lo. Kemudian armnya juga ini kalau gua nggak salah 3 mm ya, 3 mm lah ya. Tapi dia checking skinny arm gitu. Jadi untuk ngejar bobot yang ringan. Dan gua nggak sempat nimbang, cuman lo bisa cek ke channel-channel YouTube teman-teman yang lain yang sudah melakukan review ataupun unboxing. Ini terbilang cukup ringan sekali. Jadi seperti yang lo lihat, gue install GoPro yang full, bukan yang naked, bukan yang pakai Cadix Peanut, tapi gue pakai GoPro yang full ya. Dan ini ngangkat, ini kuat untuk ngangkat ya. Kemudian flight time yang gue bisa dapetin dengan baterai 6S 1100 mAh dengan GoPro yang full plus casingnya, itu gue bisa dapat sekitar 8 menit flight time dengan 6S ini gitu ya. Dan istimewanya lagi, kenapa gue begitu suka dengan Dayton Roma L5 ini, jadi dia juga bisa diterbangkan dengan Li Ion 6S 3000 mAh dengan ada GoPro-nya juga. Kalau gue nggak salah flight time-nya itu sekitar 10 menit lah, 10 menit, tapi itu masih di persel baterainya itu masih ada 3,4 persel baterainya. Sementara kita tahu untuk Lion masih bisa kita terbangin sampai dengan 3 volt ya. Drone ini, quad ini cocok buat teman-teman yang baru belajar FPV, pengen banyakin jam terbang, pengen banyakin cruising. Ini cocok banget. Juga buat teman-teman yang intermediate yang butuh gambar-gambar ataupun butuh ngambil footage long range mungkin 2-4 km masih bisa. Minusnya apa? Minusnya kalau buat gue VTX-nya kurang oke. Jadi gue sempat ngetes VTX-nya jarak sekitar 500 sampai 800 meteran, itu udah hour karena memang dia maksimum powernya cuma sampai 400 mW dan mungkin 400 mW-nya tidak full keluar semua. Gitu. Jadi yang gue lakukan adalah jadi VTX dari Mamba Ultra Tiny gue ganti menjadi Rush Tank Ultimate Mini
Jadi ini kan bisa keluar power sampai 800 mW. Dan gue sempet tes itu terbang sekitar 2 kilometeran lah, sekitar 2 kilometeran. Gue running di 500 mW, gambar masih oke. Selain gue ganti VTX-nya, gue juga ganti antenanya. Ya, jadi antenanya juga sebetulnya lumayan sih antena yang dikasih sama Diaton, tapi gue ngerasa kurang puas aja gitu. Akhirnya gue ganti sekaligus satu paket Rasteng untuk VTX-nya, kemudian Rasteng Cherry untuk antena VTX. Selain lu ganti VTX, RX-nya kalau bisa pakai yang Diversity sih mungkin ya. Cuman kalau misalnya nggak perlu banget, nggak usah pakai Diversity, cukup Nano RX. Cuma, nah ini, karena dari awalnya dari pas beli dikasihnya mounting untuk antena RX-nya yang horizontal, gue sarankan lu bikin lagi 3D print yang vertikal kalau memang lu mau terbang agak jauhan lagi gitu. Tapi untuk 2 km dengan horizontal gini sih lumayan sih gitu. Cuman agak-agak riskan aja. Riskan dalam artian pada saat lu turning, pas lu ngebalik, takutnya ada null point-nya, null zone-nya, dan itu akan menyebabkan fail safe. Itu yang dikhawatirkan gitu. Selebihnya perform very well. Tapi yang pasti gue tidak disponsori sama siapa-siapa untuk memberikan impresi dari Diaton Roma L5 ini. Ini benar-benar murni curhatan gue. Ini benar-benar murni pendapat gue yang mudah-mudahan bisa menambah informasi buat teman-teman semua. Itu aja. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video kali ini, dan tentunya ingat selalu terbang dengan aman. Saya Tito Suryawan. Ciao. Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. Whiteout skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. Next year will be close. I will wait as long as it's for you.